welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi do Santix. We're gonna experience the very first biome scan buat aku. Dan katanya they're the pioneer of microbiome di Indonesia juga. Jadi I'm very excited bakalan ngapain aja, kayak gimana aja. Dan nanti juga aku bakal share resultnya ke kalian. Tapi since it's gonna take a few days buat dapetin resultnya, jadi mungkin nanti aku update later on. Tapi sekarang aku bakal tunjukin ke kalian how's the experience of biome scan. So buat kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Pertama ini untuk boxnya ya kak, aku buka dulu tadi. Di dalam boxnya ini ada greeting card ya kak, yang nanti kakak bisa baca. Kemudian ini ada larutan biome solution namanya, yang karena penggunaan untuk nge-swab supaya bakteri sama funginya keangkat. Kalau netral hanya untuk kontrol aja di laboratorium kami. Use hasil swab dari pipi kanan sama pipi kiri. Terakhir T-zone hasil swab dari dahi sama hidung ya kak. Jadi ada 4 area wajah kakak yang akan aku swab. Gitu, oke. Oh lumayan sih. Iya kacamata ya. Kalau cuci muka pakai face wash tuh berapa kali? 2 kali aja? 2 kali sehari, kayak pagi sama sore. Pakai hand sanitizer tiap hari? Pakai. Kalau shampoo-nya yang umum nggak? Apa yang natural? Yang umum natural, yang umum pakai body shop. Berapa kali seminggu? Aku setiap hari keramas. Oke. Conditioner pakai? Conditioner pakai, tapi nggak tiap hari. Oke. Bulan ini sudah haid belum? Ini lagi haid. Hari keberapa? Hari ketiga. Oke. Frekuensi buang air besar sehari sekali, lebih 2 hari sekali, 3 hari sekali? Sehari sekali. Oke. Ada asma? Nggak ada. Merokok vaping? Enggak. Di rumah ada yang ngerokok? Nggak ada. Enggak sih, kalau tinggal esok air enggak sih. Ya masih ada sedikit serat. Kemudian kalau biasanya sarapan paginya apa? Sarapan paginya biasanya tuh apa ya, tergantung menu yang ada. Kadang roti, kadang nasi dengan lauk gitu. Siang? Siang itu sih biasanya nasi sama lauk gitu. Jadi di ruangan ini kita akan analyze kulit kamu. Aku Raisa, saintis yang bakal ngecek kulit kakak. Jadi ada 6 parameter nih. Pakai alat ini dan alat itu, kita cek dulu yang ini ya. Jadi ada 6 parameter. Yang pertama aku mau cek tingkat glowing kulitnya dulu. Jadi itu indikator untuk sebum dan hidrasinya udah balance atau mungkin ada yang kurang atau ada yang berlebih salah satunya. Mungkin boleh dilepas dulu masker sama kacamatanya. Bagian yang aku ambil ada 3 bagian, pipi kanan, pipi kiri sama bagian jidatnya. Kita mulai dari pipi kanan. Aku cek tingkat glowing kulitnya dulu ya. Mulai. Oke. Untuk gloss value-nya, pipi kanannya 7,6 nih. Kalau menurut standar kita, kakak masuknya kategori glow. Jadi semakin ke kanan, artinya semakin bagus. Nah, nanti kita bisa make sure kenapa kakak nggak dapetnya gloss. Kemungkinan ada yang kurang, atau mungkin emang lagi ada bekas dirawat yang jadi flek jadinya. Oke. Oke, untuk melanin value-nya kakaknya 151. Untuk standar kita masuknya di tipe 3. Rata-rata orang Indo itu tipe 3 dan tipe 4. Nah, itu kan berarti kulitnya cerah kalau melaninnya sedikit. Jadi lebih sensitif kalau kena matahari. Jadi harus lebih sering rajin pakai sunscreen. Taruh dulu dagunya, tutup mata, jangan senyum ya, Relax saja. 1, 2, 3. Oke, ke Yang kiri. yang kanan, oke. Iya. Sip. 1, 2, 3. Nah, sekarang ke kanan. Oke. Tahan, sip. Kurang boleh tuh nggak sih? Mundur nggak sih? Bisa kok, bisa. Oke. Sip, boleh mendekat lagi ke aku. Kita analisis. Jadi dari foto ini kita mau analisis nih kondisi pori-porinya, flek atau dark spot, sama nanti kerutan di area mata. Bisa dilihat ada yang di lingkaran merah dan hijau. Yang merah untuk pori-pori besar, yang hijau untuk yang kecil. Kita mulai dari jidat dulu, ada 3 nih yang besar. 36 untuk pori-pori yang kecil. Kemudian pipi kanannya ada 3 juga yang besar dan 29 yang kecil ya.
Kemudian untuk pipi kiri ada 15 yang besar dan 105 yang kecil. Makanya aku bilang lebih banyak kan pori-pori kecil. Nah, biasa pori-pori kecil masalahnya adalah produksi minyaknya sedikit. Pori-pori besar minyaknya over biasanya. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau yang besar nyerapnya lebih enak. Kalau yang kecil bagusnya nggak oily. Memang ada plus minusnya. Soalnya pori-pori emang genetik bawaan kita kan. Oke, selanjutnya aku kasih nih prediksi kalau kena sinar UV. Tapi ini tuh investasi jangka panjang di umur kita udah tua lah. Jadi kalau tua regenerasi sel kan sudah menurun. Jadi kalau kulitnya bermasalah jerawat, pasti fleknya akan lebih lama hilangnya karena tadi proses regenerasinya udah menurun. Nah, kemungkinan kalau kakak yang kena matahari langsung, tadi kan buktinya aja erythema lebih tinggi di bagian ini walaupun masih masuknya medium ya. Nah, kalau misalnya kakaknya nggak concern banget dengan pemakaian sunscreen, nggak reapply, kemungkinan di umur yang udah tua, pada saat regenerasi sel menurun, jerawat yang tadinya kemerahan bakal ngebentuk flek hitam. Jadi itu hanya gambaran doang. Jadi biar bisa ya lebih concern aja di area wajahnya ya. Jadi yang dimaksud kerutan tuh yang kayak gini. Soalnya belum mata ya. Yang kayak gini panjang. Untuk kakak masih sedikit sih ini, masih bagus. Mungkin karena kulitnya dry, boleh nanti kalau punya moisturizer aja boleh dipakai sampai under eye, tapi kalau punya khusus eye cream boleh dipakai sampai kelopak. Saranku juga dipakai pada saat mau tidur aja biar penyerapannya lebih maksimal. Karena kalau pas lagi beraktivitas kan mengganggu ya minyak, debu dan lainnya gitu ya. Tapi untuk mata kiri ini udah ada, cuman masih minim. Tapi supaya preventif ya pakai aja eye cream atau moisturizer ya supaya lembab. Yang bakterinya banyak banget, dikasih ini supaya jamurnya naik, bakterinya turun. Contohnya, yang lainnya nggak ada isinya ya, bukan microbiome. Satu-satunya yang ada microbiome ini doang. Kalau yang lain ini kayak biar bikin si balance gitu dari kulitnya. Dan ini nggak bisa langsung aku kasih tahu kamu pakai ini ya, lihat dulu hasilnya. Nanti akan ada saran dari kita. Kalau Okay, so it's been few days after the biome scan experience di Nusantics, dan sekarang aku mau update ke kalian what's my results. Jadi first of all, ini Nusantics tuh punya website gitu. Jadi kemarin pas lagi biome scan kan aku udah sign up, jadi sekarang udah langsung muncul reportnya itu masuk ke profile aku di website. Ini reportnya kayak gini, mereka create PDF file gitu yang you'll definitely can download or save ke HP atau ke gadget kamu. Tapi here aku pengen tunjukin aja gitu. Kayak pertama ada kata-kata biasa lah ya, kayak report gitu, and then ada result dari skin swabnya. Kalau kalian inget kan di awal aku udah kasih lihat tuh skin swab, terus kayak ternyata microbiome itu adalah mikroorganisme hidup yang ada bisa di kulit, bisa di dalam tubuh kita, di sistem pencernaan, bahkan di udara pun juga ada. Dan especially on our skin itu biasanya kombinasi yang tepat adalah ya mungkin 70-30 or 60-40 still good gitu. Nah, pas lagi skin analyze, staffnya itu bilang ke aku kalau actually my skin looks good kalau melalui mesin skin analyzer gitu ya. Nggak ada hal spesifik yang tunjukin kenapa aku tipikal kulitnya kok acne prone gitu. Padahal glow-nya udah, hydration-nya juga udah gitu. Ternyata here's the result. Jadi ternyata behind my acne prone problem, kulit aku tuh microbiome nggak seimbang gitu. Jadi harusnya bakterinya sekitar 70 atau 60%, terus sisanya jamur, tapi ternyata my bacteria percentage adalah 92,71, which is lumayan tinggi ya gitu, dan lumayan melenceng jauh nih dari jalur gitu. Terus dari skin analysis saya juga itu pori aku kelihatan tapi kecil, jadi menurut mereka masih nggak apa-apa, aman aja. Ada pori-pori yang besar sedikit banget 10%, dan ada noda-noda ini tuh bekas jerawat, dan menurut mereka masih normal, jadi aman-aman aja. Kemudian ada ini ya
percentage melanin, erythema values, glossness, sama acidic range, dan sebum sama hydration. Nah, kalau melanin ya, bukan melamin mah mau buat apa ya, alas lantai. Melanin ini pigmen warna ya, masuknya ke tipe 3 atau very fair Asian skin. Kulit aku emang tergolongnya yang warnanya juga memang light gitu ya, which is sebenarnya kelemahannya warna skin tone light atau fair adalah kalau kena matahari itu sebenarnya protectionnya nggak terlalu oke gitu, makanya perlu extra sunscreen gitu. Kemudian erythema value itu inflamasinya tuh minimal, jadi udah oke juga. Glossiness-nya masuk ke gloss yang paling tinggi, jadi ini kemampuan kulit untuk merefleksikan cahaya, atau kalau bisa dibilang tuh kayak glowing gitu ya. Acid range-nya itu pH kulitnya itu masuk ke normal gitu. Sedangkan kalau makin tinggi katanya makin kering, dan kalau makin rendah itu makin rentan sama jamur. Jadi aku masih ada di range normal, tapi udah di batas atas gitu. Normal tuh 4,5 sampai 5,5, aku di 5,3. Jadi udah cukup lumayan atas tapi masih normal. Kemudian untuk kadar sebumnya ini karena pori-pori aku kecil, jadi kadar sebumnya memang nggak terlalu banyak. Jadi di sini pada saat tes itu aku forehead dan cheeknya itu masuk ke dalam golongan dry, tapi bukan yang extra dry. Jadi drynya tuh udah sebenarnya dry agak nyerempet ke normal sih gitu, tapi nggak nyerempet banget, cuman kayak udah ya bisa lah ditambahin dikit lagi gitu. Kemudian hydrationnya itu untuk di forehead sama cheek itu aku udah masuk ke kadar moisturize gitu. Jadi untuk menutup kekurangan si sebum yang golongannya dry, memang aku harus banyak pakai moisturizer gitu, supaya kulitnya nggak terlalu berat kerjanya. Nah, kemudian di sini juga mereka ternyata ada kasih kayak rekomendasi untuk makanan atau konsumsi apa sih yang bagus gitu. Meditate, olahraga of course, terus konsumsi makannya bervariasi, seimbang dan alami. Jadi kemarin juga pas lagi ngobrol-ngobrol gitu ya sama tim Nusantix, mereka menyarankan untuk dalam sehari itu kita punya 10 jenis makanan yang kita konsum. Tapi bukan, ini cuma jenis doang ya, bukan kayak harus 10 dan 10 satu piring, jelas nggak mungkin dong. Tapi kayak misalnya makan rujak ya, let's say rujak itu satu piring kecil, ada jambu sepotong, mangga sepotong, bengkuang sepotong, apel sepotong, pir sepotong, itu udah berapa? Udah banyak kan. Jadi sebenarnya satu gigit pun, tapi yang penting ada banyak jenisnya. Kenapa? Karena itu termasuk dalam memperkaya microbiome juga gitu. Kemudian konsumsi konsumsi air. Kemudian boleh memperdekat diri dengan alam. Ini aku pas baca kayak oke, disarankan. Karena memang aku honestly ya bukan orang yang suka atau dekat dengan alam. Even though aku suka ke pantai gitu, tapi bukan yang nyaman dengan alam atau suka dengan kegiatan alam. Kayak misalnya ada teman-teman aku yang mungkin suka trekking lah, suka hiking, suka main di luar gitu, atau ke curug gitu. I'm not the type yang cocok dan suka kegiatan seperti itu sebenarnya. Gen karena untuk memperbaiki microbiome dan keseimbangan di tubuh ya, aku sebisa mungkin akan memperbanyak kegiatan di luar, karena aku sebenarnya nyaman banget kegiatan indoor gitu. Kemudian ini aku masuknya ke tim bakteri B09, and even mereka kasih juga nih rekomendasi produk-produk atau ingredients yang sekiranya cocok gitu. Ini katanya your skin is uniquely you, kulitmu didominasi oleh bakteri 92,71% dengan kecenderungan jerawat ringan. Keseimbangan antara oil hydration kulitmu cenderung normal kering. Jujur kaget karena sebelumnya itu aku benar-benar tipenya tuh normal to oily, tapi sekarang udah normal kering. Kayak wow, kalau nggak tes sih nggak tahu gitu. Terus tingkat kemerahan atau eritema di level rendah. Nah, ini rekomendasinya buat cleansing
itu nggak boleh pakai alkohol. Kemudian tonernya yang bebas alkohol dan ringan, yang disaranin pakai chamomile dan ada kandungan hyaluronic acid. Terus essence sama serumnya yang mengandung ceramide dan galactomyces. Kemudian moisturizernya bebas pakai apa aja. Kemudian sunscreennya juga bebas pakai apa aja, tapi pakai yang non comedogenic. Nah, dia juga saranin kalau mau exfoliate gimana, karena memang pasti once in a while perlu banget exfoliate kan. Nah, itu bisa pakai 1 minggu atau 2 minggu sekali. Memang nggak boleh sering-sering gitu ya, pakai zat aktif A, HBHA, glycolic acid, lactic acid, pokoknya semua yang asid tuh kadarnya harus yang rendah, di bawah 2%. Jadi perlu dilakukan rutin, tapi nggak perlu terlalu ekstrim gitu. Terus dari report itu juga aku direkomendasiin pakai 2 products. Ini pakai yang chamomile sama yang galactomyces dari Biome Beauty by Nusantix gitu. Kebetulan sebenarnya behind the brand, kenapa mereka bisa rekomendasiin ini, karena sebenarnya mereka bikin produk ini juga based on si Biome Scan test kayak aku tadi. Jadi mereka udah tes ke sekian banyak orang dan finally launch their products gitu. Dan aku akhirnya cobain si 2 ini. Cuman yang aku amazed sama 2 produk ini ya, bener-bener mereka it's very watery, teksturnya bener-bener, even ini serum ya, ini essence, sorry, ini essence-nya aja tuh, you can see it's very watery. Jadi waktu di spray ke muka juga atau diolesin ke muka for the essence, ini bener very comfortable dan nyerapnya cepet banget karena ya air say gitu, air gitu nyerap ya, cepet dong ke kulit ya kan, makanya aku suka banget. So ya, ini setelah aku sekitar 1-2 minggu cobain produknya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, bener-bener aku suka banget sama my current skin condition. Even though ya yang namanya kemerahan dan bekas jerawat ya takes time, perlu telaten juga, nggak bisa langsung hilang, tapi perlahan, yang penting ke arah lebih baik gitu. Jerawat aku jadi lebih baik juga, so my skin's getting better dari yang waktu tes yang sekarang. Lebih apa ya, kerasanya udah lebih hydrate juga, lebih oke, karena memang ini kandungannya chamomile. Itu chamomile memang bener-bener buat nge-calming sekaligus nge-hydrate ke kulit kan, makanya menurut aku ini memang meningkatkan hidrasi, jadi aku suka banget sama produknya. So yes, gitu aja video dari aku hari ini. Syasha buat Garece yang udah nonton, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. I'll see you guys on my next video. Ciao ciao.